A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Imam Ghazali mengatakan, sesungguhnya alam semesta ini merupakan kitabullah bagi mereka yang pandai membaca, dan seluruh isinya yang ada di dalamnya adalah merupakan ciptaannya. Dan apa yang terjadi di alam semesta ini, termasuk apa yang terjadi di dalam diri kita, merupakan hikmah bagi mereka yang berilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah, sudut pandang manusia ada dua hal. Ada yang memandang sesuatu dari pandangan atau menggunakan akalnya. Ada manusia yang melihat sesuatu atau memandang dengan menggunakan hatinya. Apapun yang tertangkap oleh indera, sebenarnya kita memiliki kewajiban untuk membaca dan mempelajarinya. Sayang, kita lupa jika semua anggapan tersebut hanyalah tipuan akal dan pikiran kita sendiri yang sengaja diciptakan Allah untuk menguji tingkat kearifan dan kebijaksanaan kita. Hal tersebut itulah yang mungkin menyebabkan kita cenderung tidak bisa menyaksikan segala sesuatu yang diciptakan Allah secara utuh. Kita hanya bisa mencari perbedaan tanpa mau belajar untuk menguak rahasia persamaannya. Kita hanya bisa menyalahkan tanpa mau menyediakan hati untuk menerima bahwa setiap kekeliruan dan kesalahan yang ditampakkan Allah adalah jalan untuk meraih kebaikan dan kebenaran. Para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa apa yang kita anggap tampak oleh indera hanyalah takbir yang menyembunyikan hakikat segala sesuatu. Hakikat yang sulit terungkap kecuali jika tabir itu disingkirkan. Untuk menyingkirkan tabir tersebut, kita harus mampu menghilangkan khayalan gelap bayang-bayang pikiran kita, sehingga hati akan mudah dimasuki hikmah ilahi dan membuat diri mampu menghadirkan intuisi untuk melihat sesuatu yang tersembunyi. Apa tabir gelap itu? Tabir gelap yang membutakan intuisi adalah kesombongan kita, sifat yang mementingkan diri sendiri, hawa nafsu, maupun pengaruh orang-orang yang dirasuki penyakit ini. Jika kita benar-benar meyakini dapat memperoleh intuisi yang kemudian menjelma menjadi wirasat, yakni sebuah cermin yang memantulkan kebenaran, maka kita harus berusaha untuk membersihkan diri dari berbagai tabir yang menutupi hati kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 26-27, yang kurang lebih bunyinya, Dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib. Dia yang tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali pada Rasul yang diridhoinya, karena sesungguhnya Dia menempatkan para penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Dengan kata lain, hanya orang-orang yang terpilih Allah, para nabi,
para wali, dan orang-orang yang mencintainya, dan orang-orang yang dicintainya, yang dapat menyingkirkan tabir gelap tersebut. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama kita menyediakan hati, akal, dan jiwa kita untuk menampung apapun yang ditampakkan Allah. Yang demikian bukan karena kita merasa mampu menerima semuanya, melainkan kerendahan hati kita untuk bisa menyikapi dan mencerdasi sesuatu yang diciptakan Allah dengan penuh kebijaksanaan, merupakan suatu yang lebih dari cukup untuk berproses menuju kesempurnaan dalam keserba kekurangan kita dalam memahami petunjuknya. Pemahaman adalah jenjang tertinggi, sebuah pengetahuan yang diperoleh melalui pengetahuan yang disingkapkan dari alam yang tidak kasat mata, yang membuka mata hati dan akhirnya menjadikan kita mampu menemukan apa yang sebenarnya harus kita ketahui, yakni pengetahuan yang membimbing kita untuk bertanya, siapakah yang menyediakan pengetahuan dan mengajarkan cara mempelajarinya. Para jamaah yang dirahmati Allah, alat penglihatan pada dimensi ini adalah basirah atau mata batin. Dan tanda orang-orang yang memiliki mata batin adalah mereka yang memiliki perilaku dan moral yang indah dalam perbuatannya, yang mana perbuatan itu merupakan buah dari pemahaman dan pengetahuannya dalam mengkaji dan mencerdasi ragam fenomena yang ditampakkan Allah. Allah berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda itu. Al-Quran Surat Al-Hijr 75. Para jamaah yang dirahmati Allah, dengan kata lain, ayat tersebut seakan-akan menjelaskan jika kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di sekitar kita, namun kita tidak memahami maknanya karena terlalu malas untuk melakukan latihan spiritual, maka akibatnya bisa jadi kita disalahkan bahkan oleh diri kita sendiri karena kita menganggap hal tersebut hanyalah sia-sia. Untuk itu, marilah tak kalah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan ragam ciptaannya, kita jangan tergesa-gesa untuk memberikan kesimpulan atas apa yang kita ketahui. Jika kita jangan cepat-cepat menilai, apalagi menjustifikasi atau menghukumi sesuatu itu dengan klaim baik atau buruk. Perlu kita ketahui bahwa boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kita sekalian. Dan boleh jadi pula kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui sedang kita tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Kalau kita kebetulan tidak membawa pena dan kertas, simpan baik-baik dalam hati kita untuk kemudian kita pertimbangkan menggunakan akal pada waktu yang penuh ketenangan tanpa adanya kepentingan untung dan rugi. Sebab
Saat apa yang terlihat dalam hati dipikirkan oleh akal, maka akal akan memahami bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar bahwa setiap masalah dihadirkan Tuhan, tidak harus kita sikapi demikian. Menyaksikan orang-orang yang terjadi di sekitar kita, misalnya orang yang tertabrak mobil, misalnya untuk menolong orang tersebut, tentu saja kita tidak memerlukan catatan terlebih dahulu. Ataupun kita harus berpikir dulu untuk menolong atau tidak. Suara hati saat menyaksikan hal tersebut tentu saja menyuruh kita untuk segera menolongnya, terlepas apakah dia benar atau salah sehingga tertabrak oleh mobil. Ringkasnya, catatan diperlukan saat kita dipersaksikan Allah mengenai pengetahuan maupun keilmuan tertentu atau sesuatu yang berkenaan dengan model pertanggungjawab secara transparan di hadapan manusia. Namun, jika sesuatu itu bersifat realitas yang benar-benar sedang terjadi, baik ia bersifat baik atau buruk, kita hanya punya dua pilihan, akan menyikapinya atau mengabaikannya. Demikian para jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, semoga membawa hikmah dan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah wa bihamdi asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.